Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya dalam kesempatan ini selalu diberikan kesehatan, lahir, batin, selalu diberikan kemudahan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di 1446 Hijriah tahun ini. Dan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu di bulan yang amat sangat mulia ini. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, saya sudah menyimak tausiah yang namanya Gubernur Deddy Mulyadi. Memang tausiah Deddy Mulyadi itu yang saya perhatikan itu tidak ada sama sekali mengeluarkan dalil-dalil. Saya lihat tidak ada mengeluarkan bahasa-bahasa yang bahwa seakan-akan saya ini orang paling pintar, saya ini adalah orang yang paling bisa, saya ini adalah orang yang paling suci, kalian harus nurut sama saya semuanya, semua jemaah harus takluk kepada saya. Kalau tidak cinta, tidak hormat, tidak tadim kepada saya, maka kalian semua tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek buyut kami. Itu sama sekali tidak ada. Sangat mencerahkan sekali apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahasa-bahasa yang seperti saya katakan barusan itu tidak ada sama sekali. Bahkan terkesan Kang Deddy Mulyadi itu, kalau saya lihat tausiahnya itu terkesan bagaimana ya. Yang pasti apa yang disampaikan oleh Kang Deddy terkait masalah Nusantara, nasionalis, kemanusiaan, kepedulian terhadap umat, terhadap Nusantara, terhadap fakir miskin, dan lain sebagainya. Kita lihat video berikut ini. Saya selalu tampil membela pengusaha, bukan berarti mengecilkan aspirasi masyarakat. Dan saya katakan, yang salah bukan pengusaha, tapi yang salah kami, para pengelola anggaran negara. Di mana letak salahnya? Pengusaha sudah bayar pajak, dari mulai pajak bumi dan bangunan, PPH, PPN, seluruh pajak itu masuk dalam kas negara. Mulai APBN, APBD provinsi sampai APBD kabupaten, sampai urusan air pun dipajak. Apa yang tidak dipajak di negeri ini? Tetapi karena masyarakat sekitar perusahaan tidak merasa mendapat kesejahteraan karena tidak mendapat uang tunai langsung dari pajak itu, mereka menganggap keberadaan perusahaan tidak manfaat bagi lingkungannya. Padahal yang salah adalah negara. Di mana letak kesalahannya? Kenapa negara tidak melakukan penghitungan pajak secara baik sehingga siapakah prioritas yang harus disejahterakan dari pajak itu? Masyarakat di sekitar perusahaan yang kena dampak dari usaha itu. Berapa pajak PPH-nya, berapa pajak PPN-nya, sehingga sekian persen prioritaskan untuk penanganan pendidikannya, penanganan kesehatannya, infrastrukturnya, rumah rakyat miskinnya, janda-janda tuanya. Biarkan kalau ada janda muda itu bagian Pak Kiai Jujun, itu bagian. Itu yang jadi prioritas. Kalau itu dibangun, maka yang terjadi adalah masyarakat di sekitar perusahaan itu akan merasa jalan di tempat saya mulus, hasil pajak di perusahaan di depan rumah kita. Rumah-rumah di sini tidak ada yang kumuh dari pajak perusahaan di depan kita. Menikmati air bersih gratis dalam setiap waktu dari pajak di depan rumah kita. Menikmati susu dalam 1 minggu 1 kali dikirim oleh pemerintah desanya, pemerintah kecamatan dan kabupatennya dari pajak perusahaan di depan rumah kita. Anak-anaknya melewati pendidikan sampai mereka menjadi manajer di perusahaannya dari pajak di depan rumah kita. Maka yang terjadi adalah ajaran Islam, harmoni, kaum miskin, fukara, masakin dalam setiap doanya selalu berkata, ya Allah, turunkanlah rezeki yang besar, mudahkanlah, lapangkanlah para pengusaha di tempat kami. Kamar dalam setiap saat kami hidup atas dedikasi dan loyalitas mereka terhadap negara, dan negara membangun keadilan pada kami. Lapangkanlah, maka mobil-mobil yang lewat tidak ada lagi yang malak. Maka ketika perusahaan ada yang ganggu, mereka tampil ke depan. Hancurnya perusahaan adalah hancurlah kehidupan kami. Maka itu yang disebut dengan
kalimat Siliwangi, silih asa, silih asi, silih asu, yang dalam kaidah Islam itu bahwa hidup itu harus saling menghidupkan, hayat, hayyun, harus saling menghidupkan, harus saling menghidupkan. Yang sekarang yang terjadi adalah saling mematikan. Preman tidak merasa mendapat jatah, hidupnya merasa tidak sejahtera. Seluruh truk yang lewat harus bayar 100.000. Desa merasa tidak mendapat bagian, maka proposal harus dilayani dalam setiap waktu. Masyarakat merasa tidak punya kebagian kesejahteraan, maka dia harus bergerak. Kalau makin keras tangannya, makin kuat teriakannya, makin dapat gede bagiannya. Kalau kita tidak ngomong, tidak pernah kebagian. Maka terjadilah pengorganisasian orang di berbagai tempat. Semakin kuat organisasinya, semakin banyak jatahnya. Semakin lemah, semakin tidak dilihat orang mempersenjatai diri, menguatkan barisannya. Yang terjadi adalah pertikaian, konflik di berbagai tempat. Orang satu sama lain saling membunuh, baik membunuh usahanya maupun membunuh organisasinya. Allah tidak meridhoi sikap yang seperti ini. Maka saya mengajak pada setiap orang yang hari ini duduk di birokrasi dan di politisi. Seringkali kita ini berdebat panjang di berbagai daerah tentang politik. Kalau tentang politik, 1 minggu tidak selesai, maka meja DPR bisa pecah karena tidak sepakat. Tetapi rata-rata di antara kita sepi dan sepakat dalam anggaran. Jarang sekali kita berdebat. Padahal esensi kesejahteraan itu politiknya di politik anggaran. Maka saya mengajak pada semuanya, mari kita rubah. Keberpihakan anggaran kita adalah keberpihakan pada ara'aita alladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Jangan sia-siakan umroh kita dan haji kita karena ketukan palu kita tidak pernah memperhatikan anak-anak yatim, janda-janda miskin, orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Sebenarnya itulah prioritas utama dalam kebijakan negara kita, dalam berpolitik di negara yang berpancasila ini. Inilah harapan kita. Sehingga semakin banyak anak yatim yang harus disantuni. Sesungguhnya kita jangan bahagia, tetapi kita sedih. Negara gagal dalam merawat anak-anak yatim, sehingga masih harus disantuni oleh orang-orang yang kaya. Seharusnya negara merawat anak-anak yatim dalam setiap saat, karena undang-undang dasar mewajibkan itu semua. Fakir miskin dan anak terlantar seharusnya dipelihara oleh negara. Komitmen kita bangun. Mari kita berpolitik, berpihak pada kepentingan 8 asnaf. Sudah selayaknya bangsa ini sejahtera. Sudah selayaknya rakyat ini sejahtera. Karena apa? Karena kita sudah bayar semuanya. Kita bayar retribusi, kita bayar zakat, kita bayar infak, kita bayar sodakoh. Sudah semestinya sejahtera. Kalau belum sejahtera, mari kita introspeksi, berarti ada yang salah dalam tata kelola keuangan kita. Luar biasa. Itulah apa yang disampaikan oleh Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Semoga beliau sehat selalu. Semoga beliau berikan kemudahan dalam berbagai mengurusi umat yang ada di Jawa Barat ya. Bagi Anda yang dulu mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan, seakan-akan Anda itu orang yang paling jago di jagat raya alam Nusantara ini, ketika kita melihat bahasa-bahasa yang Anda keluar seperti kau mencaci memaki, jangankan Deddy Mulyadi, Jokowi aja saya lawan, itu bukan cermin daripada seorang yang soleh. Itu bukan cermin seorang yang memperlihatkan, mencontoh kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul sudah tahu dan kita paham semuanya, kalau dicaci, dimaki, sampai ditimpuk, dilempar dengan kotoran-kotoran onta, beliau bukan melawan dan beliau bukannya membenci. Beliau malah ketika yang melempar itu sakit, jatuh sakit, baginda Rasul bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, kemana orang yang sering melempar saya, kok tidak melempar hari ini? Sahabat berkata, ya Rasul, orang yang membenci dan melempar Anda itu sekarang jatuh sakit, antarkan saya kepada orang tersebut. Kata baginda Rasul kan seperti itu. Bukan berkoar-koar di atas panggung, bukan berkoar-koar nunjuk-nunjuk orang seakan aku yang paling suci, aku yang paling
benar. Mengatasnamakan umat, mengatasnamakan rakyat Indonesia. Seringkali kita dengar seperti itu. Kang Deddy lebih paham, Kang Deddy lebih mengerti tentang keumatan, tentang Nusantara, tentang Jawa Barat. Seperti itu. Baginda Rasul itu bukannya malah membenci, malah yang sakit ditengok, kemudian kenapa kau tidak melempar aku lagi. Betapa malunya orang yang membenci terhadap Baginda Rasul. Betapa malunya orang yang sering melempar Baginda Rasul karena kebencian. Akhirnya orang yang melempar itu karena ditengok lagi sakit oleh solehnya, oleh betul-betul rasa kemanusiaannya yang namanya Baginda Rasul. Akhirnya yang sering melempar itu ikut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta masuk kepada Nadina Indallahil Islam. Masya Allah, kita sekarang sudah mulai paham. Cek bahasa Sunda nama ngaji anu nyiki jeung ngaji anu ukur cangkang hungkul tanya nama orang geus katingali gitu. Seringkali saya sampaikan zaman sekiwari mah ada yang mengatakan bahwa anu yang asli di nya anunya di asli ieu buktina nu diharina nu diejek, yang dihina, yang diejek oleh kalian semua. Saya merasakan alam sangat bahagia sekali, alam sangat tentram sekali, terus kemudian rakyat sangat senang sekali. Yang itu yang kalian benci, yang itu yang kalian musyrikin. Ada apa dengan kalian sesungguhnya ini? Apa yang diinginkan oleh kalian semua? Saya kurang paham. Dan tidak perlu saya paham. Yang pasti kami putra-putri Nusantara, kami adalah anak kandung Nusantara, leluhur kami adalah para pahlawan, leluhur kami mewariskan negeri ini untuk kesejahteraan umat, untuk anak cucu. Maka kami punya kewajiban seperti hanya yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Kewajiban kita adalah untuk menjaga alam, untuk menjaga ekosistem. Dan terus kita sampaikan, jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Dengan adanya gubernur yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini, kelompok mereka akan semakin tidak punya luang. Akan semakin sempit, akan semakin tidak ada luang untuk terus menebar kebencian kepada umat yang ada di Jawa Barat. Karena para muassis Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa warga Nahdiyin tidak akan pernah membenci pemerintahan yang sah. Walaupun tidak ada kepuasan kebijakannya, walaupun tidak ada kepuasan dalam kebijakannya, warga Nahdiyin ada aturannya, ada tatarannya. Tidak harus mendebar kebencian di panggung. Tidak harus menebar kebencian di berbagai kesempatan ketika kita bertausiah. Kalau bertausiah dari dulu juga pengertian agama serta pengertian daripada ibadah kita. Ilmu untuk ibadah kita, bukan ilmu untuk memprovokasi, bukan ilmu untuk memberikan berbagai kebencian terhadap pemerintah, bukan seperti itu. Ketika gelombang semakin banyak pengikutnya, berubahlah yang namanya esensi daripada dakwah itu menjadi provokasi, kowar-kowar kebencian di atas panggung. Betul tidak? Lawan jangan, takbir. Terima kasih sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah bersama Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat akan semakin istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam Pancasila.